Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita baik-baik saja. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat mempresentasikan usulan penelitian yang telah peneliti buat. Baik, salawat dan salam mari kita besarkan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang akan kita nantikan syafaatnya di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai presentasi ini, yang saya hormati kepada Ibu Ella yang telah memberikan tugas ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Ella telah memberikan tugas tentang usulan penelitian yang akan menjadi acuan kami atau pedoman kami sebagai untuk mensimulasikan usulan penelitian ketika kami nanti di semester akhir. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ayub Rahab dengan NIM 22050100065. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian yang peneliti buat yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penanganan kasus korupsi. Temanya adalah pemerintah. Ini disusun oleh saya sendiri Muhammad Ayub Rahab dengan NIM 22050100065, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang, 2022. Nah, ini adalah bab 1 yang kami susun, yang peneliti susun. Di bab 1 ini ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi latar belakang di sini bisa kita lihat, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan beberapa fakta lainnya. Korupsi tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang secara melanggar hukum mengerjakan perbuatan memperkaya diri pribadi atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pers melaporkan korupsi di Indonesia hampir setiap hari. Wow, luar biasa sekali. Ini bisa kita lihat bahwasanya korupsi memang marak terjadi di mana-mana. Salah satu kejahatan yang selalu menjadi pusat perhatian di Indonesia adalah masalah korupsi. Benar, karena korupsi selalu berada di mana-mana, terjadi di mana-mana, dalam ruang lingkup apapun itu, baik dia ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup besar. Korupsi bukanlah hal yang baru di negeri ini. Korupsi bahkan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan kabupaten yang baru saja dimekarkan, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten ini dimekarkan pada tahun 2007. Kabupaten ini beribu kota di Gunung Tua. Kabupaten ini memiliki 12 kecamatan dan 2 kelurahan serta 386 desa. Sebagai kabupaten baru, tentu tidak mudah untuk mengembangkan perekonomian di wilayah tersebut. Banyak hal yang harus dilakukan, baik dari sektor ekonomi, sektor pariwisata, dan sektor pemerintah, serta sektor-sektor yang lainnya. Beberapa belakangan ini banyak ditemukan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Padang Lawas Utara.
tim redaksi mengungkapkan bahwa sudah ada 3 kasus korupsi. Yang pertama, korupsi DAPM yang dilakukan 4 orang tersangka. Yang kedua, korupsi dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa. Dan yang ketiga, korupsi money politik yang dilakukan wakil Bupati Padang Lawas Utara itu sendiri. Hal inilah yang membuat pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengimplementasikan kebijakannya, dan peneliti dalam hal ini akan mencoba mengobservasi dan mewawancarai beberapa narasumber ataupun informan dalam mengetahui apakah implementasi yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah benar. Lanjut. Nah, ini adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah untuk memahami kasus penanganan korupsi dalam suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan mengetahui bagaimana cara implementasi suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang dapat menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam membuat suatu kebijakan penanganan kasus korupsi yang akan diimplementasikan. Nah, selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah diimplementasikan dan melihat implementasi kebijakan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penanganan kasus korupsi apakah sudah baik bagi masyarakat. Nah, di sini ada bab 2 yang peneliti buat, yaitu adalah kajian pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian yang sebelumnya dapat dikaji ulang, yang harus diteliti lagi oleh penulis. Di antaranya tindak pidana yang harus direalisasikan. Perkataan dari seorang peneliti, unsur subjektif merupakan unsur kesalahan. Jadi di dalam tinjauan pustaka ini ada 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur kesalahan. Ada unsur objektif memiliki hubungan dengan realita yang ada atau berupa sebuah fakta lapangan. Baik, ini adalah kerangka teorinya, bisa dilihat. Bisa kita lihat kerangka pemikirannya di sini. Ini ada definisi konsepnya, bisa dilihat. Definisi konsep itu merupakan penjelasan singkat. Jadi dalam definisi konsep ini, peneliti mencoba menjelaskan yaitu konsep yang ada di Padang Lawas Utara. Nah, di sini ada bab 3, metode penelitian. Ada metode kualitatif dan ada metode kuantitatif. Tapi peneliti di sini mengambil metode kualitatif. Mengapa? Karena di dalam metode kualitatif kita mencoba meneliti, mengobservasi dan mewawancarai seorang informan. Nah, ada pendekatan penelitian. Sini peneliti menggunakan secara struktural dan sistematis serta terancana. Bisa dilihat. Lalu ada objek dan lokasi penelitian. Nah, objek dan lokasi penelitian ini peneliti mengambil di lokasi Padang Lawas Utara. Mengapa Kabupaten Padang Lawas Utara? Nah, karena kembali lagi, karena Padang Lawas Utara merupakan kabupaten yang baru saja dimekarkan dari Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dan dalam pemekaran ini tentu banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan, dan tentu itu sangat sulit bagi pemerintah kabupaten sendiri, dan apalagi keuangan belum stabil yang mengakibatkan kemungkinan besar terjadinya korupsi. Nah, baru ada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini dia adalah seperti data-data yang kita ambil, data-data peneliti yang ambil. Ya, bisa kita lihat di tabel 1.1 ini. Data statistik korupsi di Kabupaten Padang Lawas Utara. Bisa dilihat ya, kasus korupsi dan jumlah dana yang dikorupsi. Pengumpulkan data ada 3, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Jadi peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu dokumentasi. Mengapa harus dokumentasi? Karena metode dokumentasi dipilih sebagai sumber data penelitian yang menggunakan dokumen-dokumen seperti jurnal dan buku-buku yang terbarukan. Jadi peneliti itu mengambil dari beberapa jurnal peneliti dan juga beberapa buku-buku peneliti.
Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan, rekan-rekan, dan terima kasih juga kepada dosen karya ilmiah dan anti plagiasi Ibu Ella. Dan mungkin sekian saja. Jika dalam presentasi ini ada kesalahan kata ataupun dalam kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.